kuatkan hati, negeri ini memanggilmu kawan. Belajar bergerak berbagi untuk negeri. Selamat siang Bu Adel. Selamat siang Pak Rudi, silakan masuk. Baik Bu, terima kasih. Apa kabar Ibu? Baik juga Pak. Pak Rudi, apa kabar? Alhamdulillah baik Bu. Baik ya Pak ya. Tapi kalau saya lihat nih seperti dari ekspresi Pak Rudi, sepertinya Bapak sedang memikirkan sesuatu ini. Boleh cerita Pak? Baik, benar sekali. Ibu pandai sekali bisa mengamati raut muka saya. Ya, memang ada hal yang ingin saya sampaikan ke Bu Adel. Jadi saya mohon izin nih Bu Adel, apakah Bu Adel berkenan ada waktu hari ini? Boleh Pak. Saya ada waktu kebetulan ini saya lagi ada jam kosong Pak. Boleh Pak? Dengan senang hati Pak. Alhamdulillah. Jadi begini Bu Adel, saya akhir-akhir ini kan mengamati di kelas yang saya ajar ini, kenapa ya siswa ini pasif gitu, kurang aktif ketika diajak untuk berinteraksi, diajak untuk bertanya, memberikan tanggapan ke teman-temannya, ini mereka kurang ada yang mau berani menampilkan pertanyaan atau ide-idenya. Seperti itu, Bu. Oh, jadi Pak Rudi mengalami masalah tentang sikap peserta didik yang pasif di dalam pembelajaran ya Pak ya? Benar begitu Iya, Pak? benar. Nah, baik Pak. Nah, untuk pertemuan kita hari ini kita punya waktu sekitar 15 menit Pak. Kira-kira menurut Pak Rudi, apa tujuan? Apa tujuan yang Pak Rudi harapkan dari pertemuan kita ini Pak? Kalau boleh tahu Pak. Baik Bu, ya tentunya saya berharap dengan pertemuan kita ini saya bisa mendapatkan sedikit pencerahan, sedikit ada solusi supaya nanti di kelas itu bisa siswa saya itu punya semangat yang lebih lagi dan lebih aktif lagi ketika mengikuti pembelajaran. Demikian Bu. Tujuannya Pak Rudi ingin dapat pencerahan ya tentang mendorong peserta didik bersikap aktif dalam pembelajaran. Kalau boleh tahu Pak, apa kondisi yang Bapak harapkan sebenarnya terjadi dalam pembelajaran Pak Rudi? Iya, tentunya yang saya inginkan siswa ketika di pembelajaran itu terlibat aktif ya, sebagai bentuk bahwa pembelajaran itu memang berpusat pada siswanya. Jadi indikator yang saya pikir aktif ini adalah ya misalnya siswa itu antusias ketika diberikan kesempatan untuk bertanya, mereka bisa memunculkan ide-ide gagasannya yang menarik. Dan juga ketika ada temannya yang menyampaikan atau presentasi misalnya, saya menginginkan sekali bagaimana si siswa yang lain mau dan tertarik untuk bisa memberikan tanggapan terhadap hasil pekerjaan teman-temannya. Nah, ini yang selama ini belum saya bisa lihat terjadi dengan inisiatif yang ada di siswa saya di kelas. Demikian Bu Ada. Wow, luar biasa ya Pak Rudi. Yang Bapak harapkan semuanya tertuju kepada peserta didik ya Pak ya. Kalau boleh saya rangkum dan juga mohon konfirmasi dari Bapak. Kalau harapan Pak Rudi tadi bahwa setelah pertemuan ini Pak Rudi mengharapkan dapat menemukan solusi bagaimana supaya peserta didik antusias terhadap kegiatan pembelajaran yang Pak Rudi lakukan, pimpin, kemudian peserta didik dapat berani untuk menyampaikan ide ataupun gagasannya ya Pak ya. Dan yang ketiga, ikut terlibat, berpartisipasi aktif di dalam kegiatan-kegiatan. Demikian ya Pak ya? Iya, benar Bu. Baik, luar biasa ya Pak ya. Nah, kalau boleh tahu Pak, usaha apa yang pernah Pak Rudi lakukan sebelumnya untuk mengatasi masalah ini Pak? Iya, selama ini saat pembelajaran saya telah berupaya untuk
menerapkan bagaimana pembelajaran yang berpusat kepada peserta didik, di mana saya pernah menerapkan pembelajaran berkelompok dan mereka dalam kelompoknya berbagi peran. Jadi ada yang sebagai ketuanya, sebagai presenternya, sebagai pemberi pertanyaan, penanggap begitu ya Bu ya. Itu yang pernah saya coba terapkan beberapa pertemuan terakhir. Ya, demikian Bu Adel. Jadi Pak Rudi sudah mencoba beberapa strategi sebelumnya ya dengan metode bermain peran untuk dapat mendorong peserta didik ini untuk aktif ya Pak ya. Nah, Iya, dari apa yang Pak Rudi lakukan, kalau kita petakan Pak dalam skala 1 sampai 10, kira-kira Pak Rudi sudah berada di skala berapa? ya kalau saya bisa beri penilaian terhadap proses pembelajaran yang selama ini berlangsung ya, di tengah kekhawatiran saya dan kegalauan saya saat ini, mungkin saya baru berani memberikan skala 5 untuk kondisi pembelajaran yang saat ini sedang berlangsung di beberapa minggu terakhir ini. Demikian Bu. Hmm, di angka 5 ya Pak ya. Iya. Baik. Kalau boleh tahu keinginan Pak Rudi sendiri mau ditingkatkan ke skala berapa Pak? Ke angka berapa? Iya, tentunya dengan rate 5 ini saya pikir masih jauh ya dari harapan kalau untuk melihat mereka ini aktif dalam pembelajaran ya. Makanya saya ingin bagaimana peringkat ini paling tidak naik ke level 8 mungkin ya Ibu ya. Namun 8 ini harapan saya memang sudah dengan mereka yang penuh inisiatif bagaimana secara kemandiriannya mereka untuk mau bertanya, mau menanggapi setiap uh, presentasi dari teman-temannya. Nah, seperti itu. Harapan Bapak berada di skala 8 ya Pak ya, dan Iya, peserta didik menunjukkan perilaku yang inisiatif iya dalam betul. menyampaikan ide dan juga berpartisipasi ya. Iya benar. Em, Pak Rudi, kalau Ya, boleh tahu, kira-kira nih untuk mencapai skala 8 tadi, apa rencana yang akan Pak Rudi lakukan? ya karena rencana yang selama ini, bukan rencana ya, apa yang telah selama ini saya terapkan dengan metode belajar kelompok pun ternyata belum semuanya bisa menunjukkan secara signifikan keaktifannya, maka saya jadi terpikir untuk bisa menemukan strategi-strategi yang lain untuk bisa membangkitkan motivasi dan semangat mereka untuk belajar agar terlihat lebih aktif. Dan saya sudah mencoba juga mencari dari beberapa referensi gitu ya Bu ya. Misalnya nih saya akan berencana mencoba adanya pertanyaan pancingan misalnya ya. Kemudian juga saya berharap nanti akan mencobakan saya akan cobakan juga awalnya guru memberikan contoh-contoh pertanyaan bagaimana teknik bertanya gitu ya. Kemudian juga yang saya amati adalah saya menduga bahwa siswa ini kurang aktif karena ada ketidakpercayaan diri mereka karena takut nanti ketika dia bertanya teman-temannya tidak menghargai, tidak merespon dengan baik pertanyaan ataupun tanggapan yang mereka berikan. Nah itu diantaranya Bu Adel. Baik, Pak Rudi, kalau boleh saya rangkum tadi, Bapak memiliki ide ataupun gagasan untuk mengatasi masalah ini dengan memberikan pertanyaan-pertanyaan pancingan ya Pak ya, Iya, ataupun pertanyaan pemantik ya, ya, dan juga memberikan contoh-contoh pertanyaan itu sendiri kepada peserta didik supaya mereka dapat berinisiatif dan juga dapat terlibat aktif dalam pembelajaran ya Pak ya. iya benar. Itu yang saya rangkum Pak. Benar demikian Pak? Ada satu lagi Bu tadi bagaimana karakter menghargai dari Oh, teman-temannya ketika ada teman yang berpendapat dia mau menghargai temannya.
Jadi ada 3 rencana ya Pak ya, rencana aksi yang mau Bapak lakukan untuk mengatasi masalah tersebut. Yang pertama dengan memberikan pertanyaan pancingan atau pemantik, kemudian memberikan contoh pertanyaan, dan yang ketiga adalah dengan memberikan Menekankan lagi karakter menghargai pada menggalakkan kembali karakter menghargai ya, dengan memberikan motivasi dan dorongan tadi ya Pak ya. ya. Baik, menurut Pak Rudi, dari pilihan rencana tadi, mana rencana aksi yang akan segera Pak Rudi terapkan, lakukan? Ya, mungkin dalam waktu dekat di antara yang tadi ya, saya mungkin lebih tertarik dulu untuk menekankan karakter ya bagi siswa saya ini Bu Adel, terutama bagaimana mereka ini bisa menghargai, pendapat temannya. Karena kalau ini tidak kita segera antisipasi ya, maka ya akan semakin banyak siswa ini yang tidak akan berani lagi untuk bertanya gitu. Jadi saya mau untuk terus, menghimbau di awal ketika mungkin di awal pembelajaran dengan kesepakatan kelas misalnya, saya mau menekankan ini Bu Adel, jadi bagaimana komitmen anak-anak ini supaya bisa menghargai pendapat temannya gitu. Jadi apapun pendapat temannya ya, kita sama-sama respon dulu dengan baik, sekiranya pun ada kekeliruan ya nanti kita bisa luruskan. Nah, seperti itu Bu Adel. Baik, jadi Pak Rudi untuk jangka dekat, Pak Rudi ingin menguatkan karakter peserta didik dulu yang menghargai temannya ketika memberikan pendapat ataupun ide ya Pak ya. Ya, benar. Nah, kalau boleh tahu Pak, kira-kira kapan rencana tersebut Bapak bisa terapkan? Ya, karena ini sifatnya juga, kapan saja bisa kita terapkan ya Bu Adele, maka mungkin, sekiranya jam saya pelajaran besok pun, nah ini mungkin akan saya mulai, menekankan kepada siswa di kelas saya, dengan mengawali dengan kesepakatan kelas, menekankan lagi poin yang ini ya, bagaimana menghargai, pendapat orang lain atau pendapat temannya. Itu barangkali yang saya sudah tidak sabar begitu Bu, ingin segera. Iya, karena saya meresahkan sekali, khawatir saya kenapa anak ini tidak aktif ketika belajar begitu. Luar biasa semangat Pak Rudi ya. Langsung diagendakan ke besok ya Pak ya. Iya, Bu. Nah, menurut Bapak kira-kira nih, siapa yang bisa membantu Pak Rudi untuk mewujudkan rencana tersebut, Pak? Iya, tentu ya paling tidak saya mau sharing dulu dengan teman-teman, dengan rekan sejawat, mungkin ada teman-teman yang lain yang mungkin juga punya trik-trik menarik yang lainnya, atau bagaimana cara penekanan, kesepakatan kelas yang khususnya bagian menghargai gitu ya. Atau mungkin saya bisa sampaikan juga, dari mendapatkan informasi dari teman-teman tadi, bagaimana trik-trik menghargai, pendapat orang lain ataupun dari referensi dari dunia maya, dan itu yang akan bisa saya sampaikan ke siswa, begini loh seharusnya bagaimana cara-cara bisa menghargai, pendapat orang lain. Demikian. Kalau yang saya simpulkan, yang bisa membantu Pak Rudi adalah rekan sejawat ya Pak ya, rekan Iya. guru ya. Baik Pak Rudi. Selanjutnya kira-kira nih, apa komitmen Pak Rudi untuk dapat menjalankan rencana tersebut Pak? Ya tentunya karena ini yang urgent saya pikir, jadi saya akan berkomitmen ya. Artinya ketika di awal pembelajaran ya saya tidak akan melupakan. Jadi saat, komitmen bersama menyampaikan kesepakatan kelas, mengulang-ulang mengingatkan ke siswa saya di kelas ya, bahwa ini loh komitmen kita hari ini, salah satunya poin paling pentingnya adalah bagaimana Anda bisa menghargai pendapat temannya, sehingga tidak ada lagi yang merasa takut ketika harus menyampaikan ide atau gagasannya. Demikian Bu Adel. Baik Pak. Di samping itu Pak, apakah ada hal lain yang ingin Pak Rudi sampaikan? Ya kalau untuk, saat ini mungkin saya masih fokus ke sana ya Bu Adel ya, karena mau, sangat penasaran kenapa siswanya nggak aktif.
Dan dengan beberapa alternatif solusi tadi, saya ingin mencoba dulu beberapa cara tadi, apakah seefektif apa bisa saya terapkan di kelas. Demikian, Bu. Baik, Pak. Nah, saya berharap Pak Rudi dapat menemukan solusi dan juga dapat tercerahkan dari percakapan kita ini ya Pak ya. Amin. Dapat pemecahan masalah dari masalah Bapak sendiri. Saya sangat berharap nanti untuk di minggu depan mungkin kalau Pak Rudi ada waktu kita boleh sharing lagi Pak tentang pelaksanaan atau rencana aksi yang sudah Bapak sebutkan tadi. Mungkin boleh kita sharing lagi di minggu depan Pak. Iya, tentu saja Bu, sangat bisa. Oke Pak, baik Pak, karena saya ada jam setelah Oh ini iya, pertemuan kita, apakah sudah boleh kita akhiri Pak? boleh Bu, terima kasih Bu Adel telah meluangkan waktu untuk saya, kita bisa berdiskusi. Dan saya sangat senang hari ini karena Bu Adel telah memberikan, karena mungkin saya selama ini tidak mencurahkan ke seseorang ya, tidak berbagi, makanya saya juga galau sendiri gitu ya. Tapi setelah dengan jumpa Bu Adel akhirnya ya, saya akhirnya mendapatkan sedikit gambaran dan tercerahkan. Terima kasih Bu Adel. Syukurlah kalau Pak Rudi tercerahkan. Saya pun dengan senang hati bisa menjadi rekan sharing Pak Rudi. Baik Pak, kalau begitu sampai jumpa di pertemuan berikutnya ya Pak ya. Ya Bu Adel, Oke Pak Rudi, selamat siang. selamat siang Bu Adel.